Iya, Bu. Daftar hadir, silakan isi di e-learning. Sudah berhasilkah? Sudah, Bu. Keluar nggak PPT-nya? Yang belum enroll e-learning, tolong di-enroll. Karena e-learningnya wajib untuk kamu enroll semua tugas, kuis, UTS, UAS, semuanya submission-nya di e-learning. Saya sengaja belum ngecek semuanya karena KPRS kan belum tutup. Jadi percuma masih gonta-ganti. Hari ini pertemuan pertama, seperti biasa dengan MK saya yang sebelumnya, cuma menjelaskan silabus dan sedikit pendahuluan tentang program non-linear. Yang ngajar timnya tetap sama dengan mata kuliah optimasi lain. Saya dengan Ibu Fitri. Saya duluan, nanti sampai ke Meet kita berganti ke Ibu Fitri. Kalau ngambil program linear, nah linear kan semuanya linear. Masih ingat nggak definisi linear itu apa? Kita ada mata kuliah namanya ProLin, program linear. Jadi dia dikatakan linear jika apa? Ada yang tahu kenapa dikatakan linear? Fungsi dulu deh kalau nggak tahu ke program linear. Fungsi linear. Fungsi dikatakan linear jika ayo, jika apa? Fungsi dikatakan linear jika pangkat tertinggi. Ayo, definisi linear. Ya, pangkat tertinggi dari apa? Variabelnya, Bu. Ya, variabelnya sama dengan 1. Tidak ada perkalian variabel, tidak ada logaritma, trigonometri, maupun eksponensial di dalamnya. Itu linear. Program linear kita udah belajar, yang ngajar juga sama timnya saya dengan Bu Fitri. Dia punya fungsi tujuan yang berbentuk linear, dan ciri khasnya dia punya set kendala yang berbentuk linear. Nah, di MK ini kita bahas yang non-linear. Sebenarnya bagian dari buku optimasi ini nih, tapi yang membahas semua tentang fungsi-fungsi yang non-linear. Lebih teoritis ketimbang program linear, karena yang dia bagian pertama-tama yang diajarinya semua tentang teoritik, ilmu-ilmu dasar dari program non-linear. Persentase penilaian tetap sama, ada NTR, NUTS, NUAS. Oke, NTR itu berarti ada pop-up kuis, tugas. Dari saya ada kuis, dari Bu Fitri juga ada kuis. Nanti diambil 30%. NUTS, ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Silakan hitung pertemuan ke-8. Hari ini aja ada pertemuan ke-1. Pertemuan ke-8 kita UTS. Terus pertemuan ke-16 kita UAS. Jadi kalian hitung aja. Bisa dilihatkan di e-learning-nya juga. Kemudian, apa ya saya mau bilang? NUTS dengan NUAS 35% ya. Interval nilai, nanti kita fleksibel aja, lihat di akhir. Berapa total nilai yang diperoleh semua mahasiswa. Nanti baru saya buat intervalnya. Berapa A, berapa B, berapa C. Saya selalu bilang ini mata kuliah pilihan. Jadi pikir baik-baik. Habis ini saya tampilkan silabus apa saja yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Kalau tertarik silakan terus diambil. Kalau kelihatannya susah dan kurang nyaman atau kurang menarik, silakan di drop. Ya, mata kuliah pilihan artinya nilainya harus baik. Sama kayak makanan kita milih, pilihlah yang enak menurut kalian. Karena ini bukan wajib, dia tidak dipaksakan gitu ya. Kalau tabrakan
Bagaimana caranya? Pokoknya saya nggak masalah kehadiran kuliahnya, tapi absensi tetap diisi. Tapi nanti pas bagian Bu Fitri biasanya beliau ngasihnya pop-up quiz. Jadi kalau tabrakan berarti kamu akan skip satu pop-up quiz. Terus saya yang pentingnya kuis UTS tidak ada susulan hari itulah. Jadi kalau mau tabrakan dengan MK lain mau tetap dilanjutkan silahkan, tapi aturlah strateginya bagaimana. Jadi dari awal saya udah kasih tahu. Oke. Sebelum ke teori, ke silabus dan pengantarnya, ada pertanyaan kah? Bahan kuliah sama dengan yang diambil oleh mahasiswa tahun lalu. Latihan-latihannya juga gitu, PPT-nya juga sama. Saya ambil dari buku ini, Engineering Optimization, Theory and Practice. Yang punya edisi terbaru silahkan. Saya e-booknya cuma ada yang di 4th edition, dari John Wiley and Sons. Dalam ini sebenarnya ada namanya optimasi. Kalau belajar pengantar optimasi ada pakai buku ini juga. Optimasi modern kita pakai buku ini juga. Dia tetap satu kesatuan. Kalau di univ lain mungkin ada yang kenalnya namanya riset operasi. Ada riset operasi 1, riset operasi 2. Jadi sama seperti aljabar 1, aljabar 2 di tempat kita. Kalau di matematik kita pisah. Ada program non-linear, program linear. Jadi bukan riset operasi namanya. 1 MK berdiri sendiri dirinya. E-book sudah saya attach di e-learning, silakan di-download. Kita mulai untuk non-linear programming itu dari bab 6. Jadi e-booknya full ya, dari bab 1 sampai terakhir. Sudah ada yang coba belum downloadnya? Boleh di-keep e-book itu sebagai modal ya untuk sidang. Kalau kamu ngambil bidang minat optimasi, berarti waktu sidang sarjana yang ditanya semua teori-teori awal, teori-teori dasar optimasi. Jadi silahkan di-keep buku ini, bagus bukunya. Memang Inggris. Kenapa nggak pakai buku Indonesia? Susah mencari buku yang bahasa Indonesia untuk bidang optimasi. Dia banyak ke optimasi industri nantinya. Sedangkan kita kan matematik ya. Jadi saya ngajarnya lebih ke bawa matematik. Kalau yang ngambil atau punya teman teknik industri, mereka juga belajar ini. Mereka ke teknisnya lebih. Di komputasi juga ada belajar ini, tapi mereka ke algoritmanya. Ini akan kita pelajari teknik optimasi yang tak berkendala. Jadi pendahuluan, klasifikasi dari metode-metode minimasi yang tak berkendala, pendekatan umum, tingkat konvergensi, scaling dari variabel rancangan. Kemudian ada metode pencarian langsung, metode pencarian acak, metode lompat acak, metode jalan acak, lucu ya kalau diartikannya, random walk method ya, dengan direction exploitation, eksploitasi langsung. Kemudian kegunaan dari beberapa metode pencarian acak. Banyak ke metode, jadi semuanya algoritma atau metode. Pengerjaan ya susah diingat metodenya, jadi silahkan, kan ini juga online, jadi silahkan open material, open book, atau searching silahkan, karena kita harus lihat langkah step-stepnya di flowchart-nya itu. Apa yang harus dilakukan. Kemudian grid search method, univariate method, pattern direction, Powell's method. Powell's-nya nanti ada conjugate direction, ada algoritma. Powell methods ini sebenarnya yang mengambil optimasi ada, tapi dia metode Powell secara umum. Simplex method itu ada di program linear, tapi ini beda. Simplex methodnya untuk yang non-linear. Jadi dia beda, bukan tabel iterasi, bukannya pivot baris kunci, kolom kunci, elemen kunci, tidak. Karena dia terbagi jadi reflection, expansion, sama contraction. Tadi yang direct, sekarang yang indirect. Yang tidak langsung. Jadi indirect search method, ada gradient fungsi, kemudian evaluation of the gradient, tingkat perubahan dari fungsi sepanjang pencarian. Steepest descent atau Cauchy method, ya mungkin baca Cauchy ada di metode numerik ya, mirip-mirip seperti itu. Conjugate gradient atau Fletcher-Ritz method,
perkembangan dari Fletcher-Ribs method, baru ke metode Fletcher-Ribs-nya. Metode Newton juga ada di ini kan, di metode numerik. Smart Quad method ada di pengantar optimasi. Quasi-Newton balik lagi ke metode numerik. Davidson-Fletcher-Powell method, Broyden-Fletcher-Goldfarb-Sano method, ini nama-nama orang gabungan. Jadi 4 orang yang menemukan digabungkan namanya. Test function sama MATLAB-nya enggak kayaknya. Kita enggak akan buat ke MATLAB. Paling nanti saya ngajarinya pakai Lingo. Kita pakai Lingo. Kalau di Prolin kemarin ada belajar Lindo, ya itu linear ya. Jadi bisa pakai Lindo, tapi kalau udah non-linear, Lindonya nggak bisa terjalankan lagi, harus pakai Lingo. Kemudian yang tadi yang semua yang tak berkendala di chapter 6, sekarang di chapter 7-nya teknik optimasi yang berkendala. Ini belajarnya berkendala. Jadi karakteristik dari persoalan yang berkendala. Direct method. Ini metode-metodenya. Random search method, complex method, sequential linear programming, basic. Nah, ini kenapa sequential? Nanti dikasih saya lihatin hasil pengantarnya di bab 7. Basic approach, pendekatan dari metode-metode visible direction, Zoe-Tenjik method, ada direction finding problem, ada penentuan step length, panjang langkah, ada kriteria terminasi. Kemudian ada Rosson's gradient, projection method, menentukan panjang langkah juga. Generalized reduced gradient method, kemudian pemrograman quadratic sequential, derivation, solution procedure. Banyak ya ini. Kelihatannya memang 2 chapter, tapi sampai pertemuan 16 ya cukup banyak-banyak sekali. Transformation technique. Kalau yang indirectnya tadi, yang tadi direct ya, direct method untuk yang teknik optimasi berkendala. Yang ini indirect method. Ada transformation techniques, pendekatan dasar dari metode fungsi penalti, interior penalty function method, convex programming, exterior penalty function method. Kemudian ada ekstrapolasi, teknik ekstrapolasi, extended interior penalty function. Banyak ya. Kemudian ada interior penalty, exterior penalty. Penalty function methodnya untuk constraint parametrik. Kemudian augmented Lagrange. Nah, itu nama-namanya baru ya. Nanti saya kasih lihat isi-isinya. Checking the convergence. Test problem. Ini semuanya. Di e-learning itu terlihat sampai pertemuan ke-16 semuanya ada isinya. Tampilan yang pertama kan kayaknya pertemuan 1, 2 itu kosong, tapi kamu klik ya di pertemuan satunya. Kamu klik di pertemuan satunya, nanti dalamnya ada isinya. Sudah dicoba belum? Ada yang download materi hari ini? Adakah yang download materi hari ini? Setiap kali kuliah, tolong di-download ya. Jadi kita nggak nyetet-nyetet lagi. Ini di kalian tampilannya sudah e-learning belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tampilannya yang mana? Yang ada tulisan pertemuan 1, pertemuan 2? Iya, Bu. Oke, ini kelihatannya kosong ya, tapi kamu klik ya. Di atas sebelumnya itu ada e-book, silakan di-download. Ada RPS, ada rencana pengajaran semester. Jadi di sana udah ditampilkan pertemuan 1 belajar apa, 2 belajar apa, 3 apa, sampai 16. Klik ini ya, jangan kelihatan kosong nih. Saya nggak tahu kayak mana balikinnya ini. Karena saya backup dari yang tahun lalu, biar saya nggak masuk-masukin lagi. Nanti kalau sudah ketemu ya. Jadi kamu klik ya, jangan kira yang ini kok kosong semua, ada isi. Diklik ya pertemuan satunya. Paham kan? Ini berubah nggak sudah? Paham, Bu. Yang ada tulisan PPT pertemuan 1, video pertemuan 1 ada? Ada, Bu. Oke, nah itu silakan di-download itu ya, silakan di-download. Video itu memang video yang tahun lalu. Jadi setiap kali kuliah saya akan record. Ya kamu lihat lagi lah kalau misalnya pengen lihat nanti minggu depan belajarnya apa, silakan lihat di video pertemuan 2. Yang hari ini tetap saya record, nanti saya ganti ke rekaman yang hari ini. Siapa tahu sinyalnya hilang, mau di catch up lagi ya. Pertemuan 2 nih. Kalau pengen lihat minggu depan belajar apa gitu. KPRS kan masih dibuka.
Jadi ya kamu lihat-lihatlah materinya. Hatinya tetap mantap atau mau pindah lain hati. Nah, daerah itu ya. Oke, saya balik. Kalau bagi saya isi materinya agak jenuh ketimbang teori graf gitu ya, ketimbang program linier. Ya dia sudah optimasi lanjut lah namanya. Pengantar optimasi ya masih namanya pengantar. Di mana pengantar masih mudah. Kalau inventory ya lebih ke real ya kan, integer programming. Kalau optimasi bagi saya si program non-linear ini dan optimasi modern yang agak-agak jenuh. Tapi optimasi modern enaknya belajarnya banyak metode. Ini juga banyak metode, tapi banyak juga teorinya. Jadi pelan-pelan aja, jadi semuanya sudah saya ambil dari buku teks itulah, saya buat jadi PowerPoint. Nanti saya jelaskan dari sana. Ini sudah kembali ke PPT belum? Oke. Ini yang pertama kali, teknik optimasi yang tak berkendala. Nah, dalamnya itu seperti ini. Buku SS Rao itu, buku teks tadi, ya dalamnya ini. Dia kurang colorful, ya jadi ya dia lebih monoton, tapi ini yang lebih matematiknya benar. Kenapa harus diajari matematik benar? Siapa tahu kalian mau melanjutkan studi ke S2, kemana, baik di luar apapun di dalam, isinya sama materinya. Jadi ketika misalnya udah belajar prog non-lin, sudah isinya sama silabusnya. Nah ini ya. Oke, ini teknik optimasi yang tak berkendala, artinya cuma ada fungsi tujuan, tidak ada kendalanya. Oke, ini sedikit aja sih yang hari ini nggak banyak-banyak. Minggu depan yang banyak sekali udah. Jadi materinya tolong di-download untuk minggu depan. Kamu dampingkan mau di print atau mau di save di handphone. Jadi ada, nanti saya tinggal nama-nama catatan seperti itu. Ini pendahuluan. Ada lampu-lampu merah di tempat kalian nggak? Ada, Bu. Oke, jadi chapter ini ya kan kita akan belajar tentang bermacam-macam metode untuk menyelesaikan persoalan minimasi yang tak berkendala. Jadi semuanya minimum. Jadi tentukan X. Ini vektor ya. Vektor X yang komponennya X1, X2 sampai Xn yang meminimumkan fungsi Fx. Nah, cuma ada fungsi tujuan tak berkendala. Jadi benar katanya bahwa jarang ada persoalan praktis yang tak berkendala. Tapi tetap ada. Jadi kegunaannya, jadi mempelajari permasalahan ini, alasannya karena ini, constraint, kendala itu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi kasus tertentu, kendala itu tidak penting. Dia tidak mempunyai kasus signifikan dalam persoalan rancangan tertentu. Kemudian beberapa metode powerful dan metode robust untuk menyelesaikan persoalan minimasi yang berkendala membutuhkan teknik minimasi yang tak berkendala. Jadi pas menyelesaikan yang persoalan ada kendala, ternyata butuh untuk menyelesaikan butuh teknik yang di tempat yang tak berkendala. Kemudian studi dari teknik minimasi berkendala ya kan memberikan beberapa kebutuhan dasar. Jadi kita butuh juga belajar yang tak berkendala, baru kita bisa belajar yang berkendala. Metode minimasi yang tak berkendala dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan analisis yang ada di teknik. Orang teknik mesin dia belajar ini banyak. Sebagai contohnya ini, displacement response. Pergantian ya, jadi linear maupun non-linear. Contohnya ini, ada nilai agent, kalau ngambil aljabar linear, ada nilai agent dan faktor agent.
dari sistem diskrit yang dapat diperoleh dengan meminimumkan Rayleigh quotient. Ada namanya Rayleigh quotient. Jadi ini dibilang as discussed in chapter 2, seperti yang dibahas di bab 2. Bab 2 itu berarti yang isinya untuk pengantar optimasi. Jadi seperti ini, titik X star, titik X bintang itu akan relatif minimum dengan kondisi perlu di bawah ini. Jadi kalau dia relatif minimum berarti turunannya 2F 2X1, 2XI, pada saat X sama dengan X bintang itu akan sama dengan 0. Turunan pertamanya akan sama dengan 0. Dia harus memenuhi. Ini bab ini cuma pengantar semua sih, nanti kalau bab 2 baru benar-benar teorinya. Nah, kemudian titik X bintang itu dijamin relatif minimum jika matriks Hessiannya definite positif. Ini matriks Hessiannya. JX bintang. Artinya matriks J terhadap X bintang. Jadi turunan kedua ya, turunan parsial ini. 2 kuadrat F, 2XI, 2XJ, X bintang adalah definite positif. Jadi persamaan yang ini, 63 tadi, Hessian, dengan yang ini, yang turunan pertamanya, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik optimum pada perhitungan numerikal. Jadi bagaimana sih kalau fungsinya tidak dapat diturunkan? Kalau fungsinya tidak dapat diturunkan, persamaan 62 dan 63 itu tidak dapat diaplikasikan untuk menentukan titik optimum. Jadi kalau nggak bisa diturunkan, jadi kita perhatikan bahwa fungsi berikut. Jadi fx, dia akan bernilai ax dan min bx. Ax kalau x-nya positif, besar sama dengan 0. Kemudian min bx kalau dia x sama dengan 0. Nilai a dan b parameternya positif. Nanti ada gambarnya. Nah, dapat terlihat katanya. Nah, ini gambarnya. Fungsinya itu tidak dapat didiferensialkan, diturunkan pada saat titik minimum. Jadi misalnya ini contoh fungsi fx. Kalau min bx-nya seperti ini fungsinya, kalau ax-nya seperti ini. Pada saat titik minimum dia tidak dapat diturunkan. Nih, fx bintang akan lebih kecil daripada fx. Untuk semua x dapat digunakan hanya untuk menentukan titik minimum. Jadi kalau dia titik minimumnya tidak dapat, fungsinya tidak dapat diturunkan pada titik minimumnya. Nah, contohnya ini. Ini persoalan teknik ya, cantilever beam. Sama kayak fisika-fisika ya kan. Ada end force-nya P0, ada end moment-nya M0. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 62A. Nanti saya lihatin gambarnya. Dengan menggunakan metode elemen. Dengan menggunakan metode elemen. 1 hingga elemen yang ditunjukkan pada gambar 62B, maka kita bisa menunjukkannya seperti ini. Ini 62A, 62B. Jadi ini gambar teknik ya. Saya nggak akan bahas gambar ini, saya pun nggak paham penggambarannya. Yang jadi penekanan saya di pertemuan ini, kayak mana menyelesaikan model yang non-linear. Jadi modelingnya. Nih. Ini ya, ada apa P0 tadi? End force. End force, ini end moment. Ada panjang, sepanjang L. Ya, ini dia gaya-gayanya ya. Ini. Jadi WX sama dengan N1X, N2X, N3X, N4X dikalikan vektor U1, U2, U3, U4. N1 sampai N4 atau NIX itu adalah shape function. Dan sudah diberikan N1, N2, N3, N4. Ini fungsinya N. Oke. Kemudian alpanya dikasih tahu, alpha itu sama dengan X per L. Kemudian U1, U2 sampai U4 itu adalah end displacement atau kemiringan daripada beam. Jadi ini fungsinya pasti dikasih tahu. Cara memodelkannya, cara menyelesaikannya yang akan ditunjukkan. Nah ini.
The deflection dari beam pada titik A dapat diperoleh dengan meminimumkan energi potensial F. Jadi seperti ini, fungsi F ini kasih tahu kok. Nah, ini kan E itu modulus Young, I itu momen inersia. Nah, formulasikan katanya person optimasi itu dalam variabel X1 sama dengan U3, X2 sama dengan U4L. Untuk kasusnya, kalau P0L pangkat 3 bagi I1, ini dan ini. M0L kuadrat bagi II sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya gini. Karena kita punya boundary condition, maka U1, U2 sama dengan 0. Itu udah pasti. U1 sama dengan U2 sama dengan 0. Fungsi W tadi, saya balik dulu ya. Oke. Fungsi W, saya tulis. Sorry. Ini W-nya tadi soalnya. Ini ya, tadi diberikan. Karena U1, U2-nya 0, berarti mana yang dikalikan U1 dengan U2-nya 0? Kalau U1 dan U2-nya 0, jadinya berapa kalau ini dikali ini? Ini matriks ini kali matriks ini. U1-nya 0, U2-nya 0, U3, U4. Gitu kan ya? Jadi kalau dikali kan berarti N1X kali 0, N2X kali 0, ya 0 ya pasti kan? Tinggal N3X sama N4X. Benarkah? Koreksi ya kalau saya salah. Betulkah? Tinggal N3X sama N4X. Tadi dari soal sudah dikasih tahu kok. N3X-nya di slide sebelumnya ya. N4X-nya 4 pangkat 3, 4 kuadrat I. Saya tulis itu dari mana? Saya balik lagi. Ini ya. Yang E3 dan E4. N3 dengan N4. Oke, jadi WX-nya kan katanya N3X sama N4X. Berarti dikalikan U3, U4 ya. Benar ya? Jadi N3X kali U3, ini N3. Ya kan? Kali U3 ditambah N4X. Benar? Kalikan U4. Paham ya? Jadi turunannya du kuadrat W bagi D kuadrat W per DX kuadrat, turunkan terhadap X-nya. Gimana turunkannya? Gimana bisa dapat ini? Diturunkan terhadap apa? Ini bukan X ya, saya ganti ya. Ini alpha ya, nggak kelihatan ya. Ya, ini alpha ya, tolong diperbaiki. Jadi turunkanlah alpanya, yang sekali dulu turunan alpha sekalinya. Oke, turunkan pada alpha. Jadi min 6.
min 6 alfa kuadrat, ya kan? Plus berapa? 6 alfa, benar? Benar. U3-nya mantap, benar kan? Ya. Terus berapa? Ayo, aktif dong. Sudah siang ngantuk nih. 3A kuadrat 3 alfa kuadrat. Min? min 2A. 2 alfa. Ini L ya, bukan I. L4. U3, Nah, 4. 4. Gitu. Buku ini dia nggak ngasih kita rinci ya. Jadi tadi kalau saya nggak nulis yang red merah ini, harusnya tahu ya. Karena dia langsung pula W3X begini. Jadi kita harus lambat-lambat deh bacanya dari depan. Turunkan sekali lagi. Nggak langsung cantik seperti ini sebenarnya. D kode W dibagi D alfa kuadrat, jadi berapa? Kalau turunkan sekali lagi. Berapa? Min 12 alfa. Min 12 alfa. Plus 6, benar? Benar. 6. 3. 3. Plus? Plus 6 alfa. 6 alfa. Minus 2. Minus 2. L ya? Itu kan? Ya, Bu. Ini samakah dengan yang di atas ini, yang E8, equation 8 ini? 6 kali min 2, min 12 alfa, kalikan U3, betul? Ya kan? Ya. 6 kali 1, 6, U3, benar? Nggak bisa ya turun kayak gini ya, saya salah ya. L-nya turunkan, benar nggak? L-nya kelupaan loh ini. L-nya dari mana L kuadrat? Alpha ya, nanti saya ganti. Ini tadi tetap X benar, nanti saya ganti di sini. Ini sorry, ini kembali ke X ya. Tadi di slide sebelumnya ada alpha sama dengan X per L, nanti kita ganti. Jadi bertahap dulu. Ganti alfanya dengan dari awal ya harusnya ya. Gimana caranya ya? Saya ganti slide saja ya, karena ini udah tertulis ya. Oke, sorry saya ganti slide saja. Whiteboard aja nih. Keluar nggak tulisannya? Keluar. Ini kan. Terus katanya U1 sama dengan U2 sama dengan 0. Maka saya tulis aja ya. Jadi kamu rapiin sendiri lah. 1X. Ini kan. Terus kalau dikalikan, kalau dia 0, jadi tinggalnya lah. N3X kali U3, benar kan? N4X kali U4. Ini WX. Nah, masukin. N3 tadi udah dikasih tahu. Saya nggak nulis lagi ya. N3 jadi min 2 alfa pangkat 3. 3 alfa kuadrat 3, gitu ya. Alfa pangkat 3, alfa kuadrat L, U4. Nah, seperti itu. Ini kalau di slide PowerPoint-nya jadi E7. Nah, oke. Kalau sudah seperti itu, terus diketahui katanya, alfa itu sama dengan X per L. Substitusikan alfa dari X per L. Jadi, min 2, X pangkat 3 per L pangkat 3. Benar nggak?
Benar ya? Ini ya. Nah, mau di screenshot dulu silakan sebelum saya ganti slide-nya. Udah, boleh saya hapus? Boleh di screenshot, boleh dihapus? Sudah, Bu. Boleh, Bu. Oke, nggak cukup ini soalnya. Jadi WX tadi min 2 X pangkat 3 bagi L pangkat 3. Nah, terus gimana? DWDX dulu deh. Berapa jadi DWDX? X-nya diturunkan. Min 6X kuadrat ya. Begini kah? Enam X itu kan ya? Terus berapa? 3X kuadrat. Begitukah? Benar nggak turunan saya tuh? Salah dikoreksi ya. Benar nggak saya turunkan? Berapa? Min 12X ya. Alpha tuh katanya tadi sama dengan X per L. Jadi X per L nanti digantikan ke alpha. X per L digantikan ke alpha. Jadi saya punya gimana ya? Itu ya, saya bisa dulu. Buat yang nggak paham. 6X itu jadinya 6 kali X per L super L kuadrat. Sorry ya, ini balik dulu kali ya. Ini boleh coret dulu kan ya. Ini L kuadrat, ini L kan. Jadi 6X per L kuadrat. Berarti 6 kali X per L kali super L. 2 per L, ya kan.
baru kali U4. Nah, mau di screenshot dulu, silakan. Nggak cukup soalnya screen saya. Nanti coba diturunkan lagi, kalau saya salah dikoreksi ya. Udah? Boleh saya hapus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau yang terskip ini kan saya record juga ya. Lihat. Jadi tadi yang terakhir, irit-irit tulisnya. Min 12 kali X per L, itu kan line terakhir tadi, baris terakhir. Kali 1 per L kuadrat ditambah 6 per L kuadrat U3 X per L dikurang 2 per L U4. Nah, tadi apa yang saya bilang tadi? Alpha itu X per L ya kan? Diganti aja. Jadinya gimana? Alpha itu X per L diganti jadinya min 12 alpha ya enggak? Ya kan? Kali 1 per L kuadrat. Enam alpha Nah, oke, tinggal diganti yang kayak tadi. Dianya mau cantik, min 12 alpha kali U3. Ini saya buat dulu. Min 12 alpha L kuadrat U3, gitu aja ya, biar gak pusing. 6 U3 per L kuadrat. 6 alpha per L U4. 2 per L U4. Jadi kalau diuraikan, seperti yang di buku itu, bukunya nulisnya gini. D kuadrat W. Oke, dia benar X ya. 6U3 per L kuadrat. Nah, dikeluarkan 6U3 per L kuadrat. Jadi min 2 alpha tambah 1. Terus ini yang sama 2U4 per L. 3 alpha min 1. Oke, nah itu ya. Dapatnya. Ya, udah di-screenshot kan? Ternyata banyak ya, berapa slide tadi saya itu panjangnya, tapi dia cuma menjelaskan yang paling bawah. Jadi ada proses ya yang harus dilalui tadi, biar bisa dapat yang saya buat red box ini. Oke? Ya, boleh saya ganti screen? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kita kembali ke PPT-nya tadi. Karena udah terkeluar dari seperti beberapa menit ini. Ini ya, saya perbaiki. Ini ya yang tadi. Nih, saya buat yang ini. Nih ya, G8 Maaf, ya. Bu, boleh lihat yang coretan tadi, yang terakhir. Nah, ada nggak tadi? Bentar ya. Nih, sama nggak? Ini kan? Keluar belum? Keluar, Bu. Udah? Sudah, Bu. Nah, screenshot aja ya. Udah screenshot? Baik, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, dia sama. Mana sih? Udah keluar PPT belum sih kalau kayak ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini yang tadi kan?
yang kita cari tadi sehingga dapat 8. Terus apa yang dilakukan? Ini rumus F-nya. Rumus F itu dari mana? Rumus F itu dari E6. Ini F. Ini rumus F-nya. Setengah integral 0 sampai 1 EI D kuadrat W per DX kuadrat. Nah, ini kita cari tadi ya. D kuadrat W per DX kuadrat dikuadratkan DX dikurang P0U3 M0U4. Ini ya. Ini rumusnya tadi. Yang saya baca di E6. Jelas kok dia equation E6. Jadi, masukin. Diintegralkan yang dalamnya. Do kuadrat W do X kuadrat. Nih, do kuadrat W do X kuadrat ini ya, yang tadi dapat. EI konstanta kan? EI taruh di depan. L-nya juga ke depan per 2. Oke? Pahamkah? Dari tadi baca itu. Ya, jadi EI L per 2. Ini perlu saya uraikan juga nggak? Kira-kira. Apa cukup yang dari situ? Perlu diuraikan nggak? Bantu urai deh. Ini ada 2 kemungkinannya. Diam ini ngerti atau diam nih sudah bosan nggak ngerti. Tadi ini rumus F-nya setengah integral 0 sampai 1 EI D kuadrat W per DX kuadrat dikuadratkan lagi DX dikurang P0U3 dikurang M0U4. E dan I itu kan konstanta ya kalau diintegral. Jadi boleh saya keluarkan EI, ada L juga. Ada L kah di rumusnya? Ini ada L-nya ya. Jadi per 2 integral 0 sampai 1 do kuadrat W, D kuadrat W, DX kuadrat dikuadratkan oke. Nah, saya buat dulu di sini E6 ya. Nah, E6 itu kan tidak ada L, ini rumus dari E6. Ini ada kuadratnya ketinggalan. Oke. Terus tadi diketahui bahwa alpha itu katanya sama dengan X per L. Alpha itu sama dengan X per L. Jadi kalau ditanya ya kan alpha itu sama dengan X per L. Jadi ini L-nya jadi EI kali L bagi 2 integral 0 sampai 1 D kuadrat W dibagi DX kuadrat dikuadratkan gimana ya pembuatnya ya.
ke depan kali dx ya. Kurang P0 U3 dikurang M0 U4. Nah, terus di sini alpha sama dengan X per L. Jadi kalau X itu artinya alpha kali L. Benar ya? Alpha sama dengan X per L, maka X sama dengan alpha kali L. Jadi EI per 2 integral 0 sampai 1 d kuadrat W dibagi dx kuadrat dikuadratkan. X tadi apa? D alpha kali L-nya saya pindah ke sini ya. Paham nggak? Halo, paham nggak? Nah, seperti itu ya. Atau perlu saya buat satu line lagi sih? Udah, saya buat satu line lagi di sini. D, X-nya itu diganti alpha sama L. Nah, gitu. P0 U3, M0 U4. Jadi, EI per 2 integral 0 sampai 1 di kuadrat W bagi dx kuadrat dikuadratkan. L-nya saya pindah ke sini, D alpha. Dikurang P0 U3 dikurang M0 U4. Kebetulan L itu adalah konstanta, maka L-nya boleh pindah ke depan, ya kan? Jadi, EIL per 2, ini baru dapat 2 baris ya. Panjang ceritanya masih 0,1. D kuadrat W dibagi dx kuadrat dikuadratkan. D alpha ya, dikurang P0 U3 dikurang M0 U4. Ini baris 3 slide 16. Oke, mau di screenshot kan? Saya mau ganti lagi. Sudah? Boleh saya ganti? Sudah, Bu. Kamu save lah. Gimana caranya kamu screenshot kamu save. Saya hapus ya. Jadi tadi kan terakhir F itu EIL per 2 integral 0,1 D kuadrat W dibagi dx kuadrat D alpha dikurang P0 U3 M0 U4. Kebetulan D kuadrat W dx kuadrat itu kan kita udah dapat. Jadi EIL bagi 2 integral 0 sampai 1 ini udah dapat tadi 6U pangkat 3L kuadrat min 2 alpha plus 1 gitu ya, ditambah tambah berapa tadi? Dua U4 bagi L 3 alpha min 1. Nah, ini baru dikuadratkan. Ketinggalan ya kuadratnya. Oke. D alpha, D alpha dikurang P0 U3 dikurang M0 U4. Nah, setelah itu baru diintegralkan. Integralkan kan D alpha, berarti integralkannya terhadap alpha. Apa integralnya terhadap alpha? Yang bagian ini tidak diintegralkan ya kan? Saya buat tidak diintegralkan, kan dia nggak masuk dalam kurung. Ayo, sorry. Tidak diintegralkan. Jadi integralnya apa nih? Min 12 alpha U pangkat 3. Jadi kalau diintegralkan apa? Ayo.
Bukan U pangkat 3 ya. U apa tadi? Takutnya dia salah ngetik loh yang ini. U3 ya, sorry ya. Kamu nggak koreksi nih ya, nggak perhatian kan. Itu yang di PPT-nya, yang di buku teksnya dibenerin. Min 12 U apa U3L kuadrat. Kemudian yang ini bukan 6U pangkat 3, tapi 6U3. Terus 6 alfa U4 bagi L. Apalagi nih? 2U4 bagi L. Nah, ini dikuadratkan. Belum dikuadratkan ya, tolong dikuadratkan nih. Biarin kami kuadratin, biar kamu nyari. Oke, itu. Kamu cari kuadratkannya ini. Baru diintegralkan. Benar ya? Yang ini. Cari kuadratnya. Dan integralkan. Oke, saya udah buat clue-nya. Silakan dikuadratkan dan dicari integralnya. Buat per tahap. Nanti saya buat submission-nya di pertemuan kedua satu ya, pertemuan 1. Nanti saya ada buat tempat untuk kamu buat assignment-nya, tugasnya. Oke, udah saya urutkan. Jadi tugasnya, ini sudah di screenshot kah? Saya mau balik dulu. Sebenarnya saya udah ngerjakan 60%. Kamu cuma dikit. Saya balik ke PPT. Tahun lalu saya nggak mengadakan kuis ya. Kuisnya diambil dari semua tugas yang saya berikan. Nanti saya lihat dulu deh, ini gimana. Jadi tugasnya dari sini lah. Karena buku ini kan dia tidak menjelaskan secara rinci. Jadi dari example 61, oke, seperti yang saya bilang tadi, ya kan, ini dari WX-nya, ini N1 sampai N4. Ini nggak masalah gambar ya, kita nggak belajar teknik ya. Jangan tanya Ibu gimana Bu, arah gerakannya ke kiri ke kanan. Nanti ini kayak fisika loh, ya, gaya Lorentz apa saya nggak tahu. Jadi yang ini yang kita belajarin ya, ini W, ini N1 N sampai N4, diketahui alfa, sudah PPT nih ya. Alfa sama X per L. Seperti saya uraikan tadi, saya udah ngerjakan 60% buat kalian. Tolong dibuat serinci mungkin. Ya kan, dari sini, dari W ke D kuadrat, W dx kuadrat, ada langkahnya kan tadi, saya buat. Ada langkahnya saya buat tadi, udah kalian contek aja, dirapikan. Dibuat per tahap, jadi baris per baris, kelihatan langkah kerjanya, seperti yang saya tulis di whiteboard tadi. Sampai ke sini. Saya baru ngerjakan sampai yang saya nih, kelihatan kan kursor saya. Oke, dibuat per baris, berarti kamu tinggal salin kerjaan saya sebenarnya. Ini hati-hati, tolong dikoreksi. Ini U3 ya. Ini U3 ya. Dia salah ketik nih. Benar ya? Diperbaiki nanti. U3. Nah, langkah ini dari baris yang ketiga ya. Baris 1, baris 2, baris 3 ini gimana caranya mendapatkan baris keempat. Terus dikasih tahu kan U3-nya X1, U4L-nya X2. Substitusi biar muncullah seperti I10. Oke, pahamkah tugas yang saya berikan? Ada pertanyaan? Jadi tinggal 40%. Dikerjakan di kertas kayak tugas itu, di submission di e-learning. Nanti saya buat rumahnya di e-learning untuk submission-nya. Baik, Bu, terima kasih. Gampang kok. Tujuan saya ngasih itu biar kamu nurunin, jadi kamu tahu. Habis ini salah. Tadi kalau saya tidak menurunkan, kita nggak tahu, dikira kita 6U pangkat 3. Ternyata 6U3. Paham ya? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Submission-nya, deadline-nya sebelum mata kuliah. Biasanya seperti itu saya buat. Nanti ada jamnya. Berarti sebelum hari Kamis depan, sebelum jam 1. Oke. Pengurangan nilai ada untuk yang telat. Terus saya, mumpung di awalnya saya tekankan kalau kuis dengan UTS, saya paling kasih toleransi itu 10 menit.
sudah deadline time. Jadi itu untuk menghindari orang yang masuk e-learningnya, siapa tahu nanti kalau kita kuis kan memang minggu kuis, Unsri Raya kuis, UTS semua, jadi lagi rame submission-nya nggak bisa misalnya, silahkan kirim ke WA. Kamu kan ada WAG, ada WA saya, kirimlah dulu sebelum jamnya. Kalau memang ternyata sulit untuk diupload di e-learning, nanti saya bisa tandain bahwa dia ternyata tidak telat, gitu ya. Jangan kasih saya alasan setengah jam kemudian, tidak bisa Bu dari tadi, tidak bisa terus. Gitu ya, sudah sangat mudah selama online ini. Hitunglah, siap-siap aja, minggu kelima kita kuis. Kalaupun nanti saya ada kuis, kalau enggak dapat nilainya ya semua dari tugas-tugas itu. Hindari pengumpulan tugas secara telat. Namanya tugas, kamu bisa kerja sama. Bisa saling lihat. Jadi buatlah semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai NTR 30%-nya. Kalau UTS kita tertulis pasti. UTS di pertemuan ke-8, jadi yang mau traveling, mau mudik, mau kemana, hitunglah minggu ke-8. Jangan bilang dalam perjalanan, cepatlah dikit perginya. Kalau enggak nanti habis ujian baru pergi. Bisa diprediksi sudah dari sekarang. Gitu ya. Jadi kalaupun saya ada halangan tidak masuk, nanti berarti saya ada gantinya. Atau ada materi yang saya share. Jadi tetap minggu ke-8. Nggak bakal berubah. Oke, yang sudah pernah kuliah paham kok pasti. Ada pertanyaan kah?